وإياكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat maghrib isya, dan tadi ada sholawatan juga ya, dalam rangka juga memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai bahasan dan materi kita pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyapa jamaah terlebih dahulu. Apa kabar malam hari ini semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Sebagaimana himbauan tadi, yang kiranya ada gejala-gejala kurang sehat dipersilahkan untuk sholat di rumah, stay at home, work from home ya. Kemudian apa lagi? Learn at home ya. Pokoknya at home ya. Guyonannya kan 14 hari di rumah ya. Jadi suami kerja 14 hari di rumah, alhamdulillah ya. Maka kemudian istri segera kemudian positif ya. Berpikiran positif maksudnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan iman, sehat jasmani dan rohani kita, sehat keluarga kita semuanya, sehat jamaah Masjid Nurul Hidayah, sehat semua masyarakat di sekitar kita, dan yang tidak kalah penting adalah semoga sehat pula kantong-kantong kita. Ini umumnya memang kalau urusan kantong aminnya kenceng banget ini. Semoga kalau sehat kantongnya, kemudian infak dan sedekahnya juga semakin banyak dan penuh berkah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya pada kesempatan kali ini diamanai untuk berbicara bersama dengan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang Isra Mi'raj. Bukan berbicara tentang corona. Saya khawatir bosen juga ya. Walau mungkin kita singgung sedikit-sedikit, ada hubungannya sedikit ya. Boleh nanti saya ngomong corona sedikit? Boleh, baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena boleh kalau sempat nanti kita ngomong tentang corona. Kalau enggak ya sudahlah, kita berbicara tentang Isra Mi'raj. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena di antara anjuran dari Ibu Gubernur Khofifah juga agar kita mengurangi semaksimal mungkin pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar, maka izinkan saya agak cepat untuk menyampaikannya sehingga tidak terlalu lama juga kesempatan kita di malam hari ini. Tidak apa-apa Pak, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Namun mungkin nanti 10-an menit begitu kita bisa berdialog dari apa yang kita sampaikan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang Isra Mi'raj, maka yang pertama adalah peristiwa yang melingkupi Isra Mi'raj itu apa? Para ulama ahli sejarah, mu'arrikh, para penulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara hal yang menjadi latar belakang hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah apa yang disebut dengan oleh para ulama amul huzni, yakni tahun kesedihan. Pertanyaannya, mengapa sampai kemudian Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami tahun kesedihan yang sangat mendalam? Beberapa penulis sejarah menyebutkan yang pertama, beliau ditinggalkan oleh dua orang yang selama ini membela dakwah beliau. Ditinggalkan oleh dua orang yang
terus membantu, membackup dan kemudian menolong dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian insyaallah tahu siapa dua orang itu? Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib. Walaupun sampai akhir hayat beliau tidak masuk Islam, Rasulullah sedih juga karena itu. Tetapi yang dilakukan oleh paman beliau Abu Thalib sepanjang hidupnya, beliau adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga membela dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Walau kemudian sekali lagi tadi di akhir hayatnya ketika diminta Nabi untuk bersyahadat, menyatakan syahadatain, tidak mau. Karenanya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman beliau itulah yang disebutkan di dalam hadis, manusia yang karena doanya Nabi maka diringankan siksanya, yakni mendapatkan siksa neraka, tetapi siksa neraka yang paling ringan. Namun jamaah sekalian, jangan kemudian kita mengentengkannya, karena siksa yang paling ringan dari surga itu adalah terompah sandal atau kaki, telapak kaki itu terkena api neraka, otaknya mendidih. Itulah manusia yang bahkan paling ringan siksanya di neraka, yakni paman beliau Abu Thalib. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, kehilangan atau pulangnya atau meninggalnya paman beliau, maka dakwah beliau yang selama ini mendapatkan backup, mendapatkan perlindungan dari paman beliau Abu Thalib ini kemudian tidak mendapatkan perlindungan kembali. Inilah yang pertama. Dan yang kedua siapa? Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristrikan Khadijah radhiyallahu anha. Pada waktu itu beliau Khadijah ini adalah konglomerat, wanita yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dermawan, kaya raya, konglomerat bahkan. Namun sampai akhir hayatnya kemudian seluruh harta yang dimiliki oleh beliau habis dalam rangka untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, waktu itu di masa boikot, 3 tahun diboikot oleh orang-orang Quraisy, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha waktu itu menyusui putrinya, yang keluar bukan air susu yang putih, tetapi bahkan kemudian keluar darah. Saking apanya? Saking sengsaranya waktu itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Habis harta beliau, sehingga ketika mau meninggal, istri beliau Khadijah ini sempat menangis. Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena menyesal menikah denganku, hartamu habis dan sebagainya?" Tidak wahai Nabi, sekali-kali tidak. Namun aku menangis bila kemudian nanti aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sudah tidak bisa lagi membantumu, sudah tidak bisa lagi ikut membela ajaran dakwahmu. Wahai Nabi, kalau seandainya tulang belulangku itu berguna, nanti kalau saya sudah meninggal, ambil tulang belulangku kalau itu bermanfaat untuk engkau, kalau itu bermanfaat untuk dakwah. Sehingga sangat pantas kalau Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh dua manusia ini, siapa? Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengalami kesedihan yang sangat mendalam, dan para ulama menyebutnya sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, di samping ditinggalkan oleh dua orang ini, Rasulullah SAW kesedihan yang sangat mendalam juga adalah karena pada tahun ke-10 kenabian tersebut Rasulullah SAW sudah melihat kecilnya kemungkinan ada orang-orang Mekah yang mau masuk Islam lagi, sehingga nampaknya sudah mentok ini. Siapa lagi yang diharapkan dari orang-orang Mekah itu yang masuk Islam? Kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya kurang dari 200 orang. Sampai nanti hijrah itu jumlahnya ya 200-an orang, itu tidak bertambah secara signifikan. Karenanya kemudian beliau mencari wilayah lain untuk
siapa di antara dari wilayah-wilayah lain, negeri-negeri lain di sekitar di luar Mekah itu kemudian yang mereka mau ikut ajaran Islam, mau masuk Islam dan kemudian mau ikut dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuklah beliau kemudian keluar dari Mekah masuk ke Taif, mencoba mencari wilayah-wilayah baru. Siapa di antara kiranya dari wilayah-wilayah baru tersebut yang mau masuk Islam. Saat kemudian ke Taif, Rasulullah SAW diterima awalnya dengan dingin oleh para pemimpin Taif. Tetapi kemudian sepulang dari itu, ternyata para pemimpin itu telah menyiapkan anak-anak dan preman untuk melempari beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai manusia yang paling mulia di alam semesta ini, di dunia ini, bahkan makhluk yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai kemudian berdarah-darah dilempari batu oleh orang-orang kafir dari orang-orang Taif. Sampai kemudian beliau sembunyi di salah satu kebun. Waktu itu didatangi beliau oleh malaikat Jibril dan Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung. Dan malaikat penunggu gunung itu kemudian menawari kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau berkenan, aku akan ambil gunung ini untuk aku timpukkan kepada orang-orang Taif yang telah menyakitimu, yang telah melemparimu. Saya nanya kepada bapak dan ibu sekalian, kalau yang ditawari malaikat panjenengan kira-kira gimana Pak jawabnya? Sikat habis begitu ya, cepet aja, langsung saja. Tetapi ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Kala, tidak wahai malaikat, tidak. Justru aku berharap dari anak keturunan mereka nanti akan menjadi pembela agama ini. Dari anak keturunan mereka, dari sulbi mereka lahir anak-anak yang kemudian mereka masuk Islam dan menjadi pembela agama ini. Justru Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah, kelemahan dirinya, sedikitnya usahanya, dan kemudian beliau menyatakan kepada Allah, seandainya engkau sepanjang engkau tidak murka atasku ya Allah, aku ridho mendapatkan semua perlakuan ini asalkan engkau ridho. Masya Allah, subhanallah. Inilah luhurnya akhlak Rasulullah SAW yang kemudian doa beliau itu terkabul nanti di saat Khalifatul Rasulillah yang pertama, yakni siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan beliau banyak orang-orang yang murtad. Ada yang mengaku nabi palsu, ada yang kemudian enggan membayar zakat, ada yang kemudian mau menyerang kaum muslimin dan sebagainya. Namun ada masyarakat di 3 kota utama yang mereka siap untuk selalu membela dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Mana 3 kota itu? Yang pertama Madinatul Munawwarah, Mekkatul Mukarramah, dan Taif. Terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak ingin untuk masyarakat itu dihancur leburkan oleh Malakul Jabal. Karena yang disakiti beliau, walaupun sebenarnya juga agama, akan tetapi lebih banyaknya untuk beliaunya. Kalau yang disakiti aku ridho sepanjang Allah ridho. Justru kemudian beliau mengadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, itulah suasana yang melingkupi dan melatar belakangi peristiwa maha dahsyat. Perjalanan yang luar biasa maha dahsyat, di luar logika, jauh di luar ilmu pengetahuan, yang kemudian ilmu pengetahuan takluk ke dalamnya kepadanya. Sebuah perjalanan maha dahsyat. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditolak oleh sekian banyak manusia. Ke Mekah sudah tidak ada lagi orang yang diharapkan masuk Islam. Kemudian keluar dari Mekah ke Taif, diapakan oleh mereka? Bahkan kemudian dilempari batu, ditolak dakwahnya. Ketika kemudian manusia di sana sini, kiri dan kanan, depan belakangnya menolak, ingatlah ternyata ada
Malikul Mulk, pemilik seluruh kekuasaan dan kerajaan. Biyadihil mulk, di tangannya lah semua kekayaan yang ada di alam semesta. Di dalam genggaman kekuasaannya lah seluruh apa yang ada di alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian sangat rindu justru kemudian untuk bukan saja sebagaimana biasanya menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril, tetapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditolak oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Mekah, ditolak oleh orang-orang Taif, ditolak oleh banyak orang, maka kemudian beliau ternyata dirindukan oleh Zat yang Maha Kuasa untuk diperjalankan dalam perjalanan yang maha dahsyat yang termaktub di surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itulah latar belakang yang kenapa kemudian banyak manusia yang menolak, tapi Tuhannya manusia, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang Rahman dan Rahim, yang pemilik seluruh kekayaan di alam semesta ini, yang Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan di akhirat kelak, dialah zat yang kemudian justru merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Maka para ulama berbeda pendapat, namun kemudian yang diantara dari beberapa perbedaan pendapat itu yang paling masyhur adalah terjadi di malam di tahun 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Di malam itu Rasulullah SAW tertidur di depan Ka'bah di antara paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu beliau tertidur itu kemudian datang dua malaikat. Dua malaikat ini kemudian datang dan kemudian mengatakan ahwa begitu. Bahasa apa Pak itu? Ahwa bahasa apa Pak? Kalau saya ngomongnya begini, ahwa itu bahasa apa? Bahasa Mandarin, bukan ya? Bahasa Arab. A itu apakah? Ya. Huwa itu dia, huwa dia. Maksudnya malaikat yang satu ini bertanya. Ada dua malaikat datang kepada Nabi, yang satunya bertanya kepada yang satunya, apakah benarkah dia yang dimaksudkan, yang diperintahkan oleh Allah? Maka kemudian yang satunya, bala, benar, dialah yang dimaksudkan. Bala, huwa, dialah orangnya, si laki-laki ini. Diambillah kemudian Rasulullah SAW oleh dua malaikat itu, dibawa di dekat sumur Zam-Zam, dan kemudian malaikat Jibril datang membelah dadanya. Dada Rasulullah SAW dibelah, diambil kolbunya, dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ke dalamnya 2 hal dari tempat yang terbuat dari emas. Apa 2 hal itu? Iman dan hikmah. Dimasukkanlah iman dan hikmah dalam kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah itu 2 kali dibelah dadanya. Yang pertama kapan Pak? Pada waktu masih kecil, di usia 5 tahun beliau dibedah dadanya di Bani Sa'ad saat disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Saat itu kemudian beliau bermain-main dengan kawan-kawannya, diambil oleh malaikat, kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Pada waktu itu kemudian kawan-kawannya lari menyampaikan kepada Halimah As-Sa'diyah, Qutila Muhammad, Muhammad telah dibunuh gitu. Jadi anak-anak kecil itu melihat fisik beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tapi pada waktu masa kecil itu beliau, waktu itu kolbunya diambil. Setelah itu kemudian ada 2 titik hitam di dalam kolbu beliau, itu yang kemudian diambil untuk dibuang. 2 itu adalah, yang pertama hasad, dan yang kedua ada beberapa riwayat, saya mengambil salah satu dari riwayat tersebut. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah toma. Hasad itu apa Pak Bu? Dengki, iri, dengki ya. Ini adalah penyakit paling tua di langit dan di bumi.
Next time insya Allah kita ceritakan tentang bab ini, sebagaimana disampaikan oleh iblis kepada Nabi Nuh, ya. Yang kedua adalah toma. Toma itu kalau bahasa Jawa tamak, Pak. Apa, Pak? Serakah. Serakah. Itu juga penyakit kedua paling tua di langit dan di bumi. Kenapa itu? Nah, next time kita sebutkan, kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, di waktu malam 27 Rajab tersebut, Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian kolbu diambil, dicuci dengan 3 kali dengan air zam-zam, dimasukkan dan ditambahkan ke dalam kolbunya yang namanya apa? 2 tadi, iman dan hikmah. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau judul dan tema kita ini adalah berjuta hikmah, sebenarnya lebih, bisa bermiliar hikmah. Namun tentu karena waktu terbatas kita tidak cukup 1 juta hikmah untuk kita bahas. Berapa berarti? Kalau nggak cukup 1 juta, ya secukupnya lah, gitu kan. Bisa 1, 2, atau 10 hikmah. Beberapa yang kita mungkin garis bawahi nanti sambil kita dialogkan pada akhir dari pertemuan kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari awal perjalanan Isra Mi'raj yang kemudian nanti akan kita lanjutkan pembahasannya, itu adalah ketika Rasulullah SAW sabar atas berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan kemudian beliau mengadukan ketika ada perlakuan yang tidak baik dari manusia, maka justru kemudian beliau mengadukan kelemahannya kepada Allah. Beliau mengadukan sedikitnya usaha yang beliau sampaikan, yang beliau kerjakan. Padahal tentu beliau adalah manusia yang paling luar biasa, paling tinggi derajat amal dakwahnya, paling bertakwa, tetapi beliau mengadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terpentingnya adalah ketika kita di dalam kehidupan dunia mendapatkan ujian dan cobaan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera menghadap kepada siapa, Pak? Bu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita menghadapnya? Ketika menghadap kepada Allah, kita tinggikan setinggi-tingginya Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih kepada Allah, kita bertakbir kepadanya, bertahmid kepadanya, beristighfar kepadanya, kemudian kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehina-dinanya di hadapan Allah. Sedikitnya amal kita, banyaknya maksiat dan dosa kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, sikap ketika ada masalah termasuk corona yang seperti ini, maka segera jamaah sekalian rahimakumullah, bersamaan dengan kita melaksanakan perintah syariat tentang protokol kesehatan yang telah banyak tadi juga telah disampaikan, itu sebagai bentuk usaha yang benar-benar secara disiplin harus kita lakukan. Tetapi yang tidak kalah penting apa? Segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, kita akui banyaknya kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, banyaknya maksiat dan dosa yang kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, maka dari kisah Isra Mi'raj ini akan diangkatlah insya Allah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak oleh manusia, disakiti oleh manusia, beliau sabar, beliau adukan kelemahannya kepada Allah, diangkatlah beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua, untuk kemudian bisa menjalani dan sukses perjalanan kehidupan kita sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dipersiapkan dalam perjalanan mahadasat Isra Mi'raj, maka perlu kita melakukan yang namanya muhasabah. Apa muhasabah? Merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Sehingga setelah kita evaluasi, maka
Kalau Rasulullah langsung dibelah dadanya dan dikeluarkan kolbunya oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air zam-zam sampai dengan 3 kali, maka jangan kemudian lakukan itu kepada kita langsung begitu, ya. Habis dengar Isra Mi'raj kemudian langsung datang kepada dokter bedah, ya. Dokter, bedah dada saya, gitu kan. Ambil kolbu saya. Tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita cuci kolbu kita dengan qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang selalu menyucikan kolbunya, menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Setelah itu apa yang dilakukan? Ditambahkanlah iman dan hikmah. Kalau kita ingin sukses di dalam perjalanan, harus ditambahkan iman dan hikmah. Lanjut jemaah sekalian rahimakumullah, yang diriwayatkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kemudian dikembalikan. Anas bin Malik mengatakan bahwa aku melihat ada bekas dada beliau yang dibelah itu, ada bekasnya terlihat di dada beliau oleh Anas bin Malik. Setelah kemudian dikembalikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke hadapanku buruk. Buruk itu yang pasti jemaah sekalian rahimakumullah adalah sebuah kendaraan yang bentuknya adalah hewan. Tetapi dari hadis-hadis yang sahih kita tidak mendapatkan riwayat sebagaimana yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Wajahnya berwajah wanita cantik, ya. Bahkan ada yang kreatif dijilbabi. Wah, wanita cantik dijilbabi. Itu enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayat sahihnya. Tetapi di riwayat-riwayat sahih dijelaskan bahwa itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra Mi'raj dan bentuknya adalah hewan tunggangan. Dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi. Sedikit lebih kecil dibandingkan dengan bighol. Bighol itu perkawinan silang antara keledai dan kuda. Tingginya hampir sama dengan kuda, bighol itu. Nah, buruk itu lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan bighol, lebih tinggi dibandingkan dengan keledai. Kemudian dicirikan lagi, disebutkan lagi cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Langkahnya adalah sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang kemudian melangkahkan kaki. Karenanya kemudian sampai dengan saat ini ilmu pengetahuan belum menemukan yang menyamai atau yang lebih cepat dibandingkan dengan buruk dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Bahkan para ulama ada menyebutkan sampai akhir zaman tidak akan ilmu pengetahuan logika manusia itu bisa nyampe untuk kemudian menemukan kecepatan yang sama atau lebih cepat. Kenapa? Karena perjalanannya nanti sampai menembus Sidratul Muntaha yang nanti kita sebutkan pada penjelasan berikutnya. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian buruk didatangkan di hadapan Nabi, beliau kemudian mau naik. Pada saat awal mau naik itu si buruk sempat bermanuver, bergerak-gerak, dan beliau agak kesulitan. Sampai kemudian malaikat Jibril berkata kepada buruk, "Wahai buruk, ketahuilah bahwa ini manusia yang mau naikinmu itu adalah manusia yang paling mulia, bahkan makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Setelah ditegur oleh Jibril demikian, maka kemudian buruk tenang dan kemudian memudahkan Rasul untuk kemudian segera menaikinya. Naiklah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, dari beberapa riwayat hadis ini kita kumpulkan, ada beberapa yang saya sampaikan. Bersiap untuk sholat berjamaah diimami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi dan Rasul yang jumlahnya 120.000, ada yang dari riwayat lain 124.000. 124.000 itu semuanya bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya pelajaran penting dari Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu keimanan kita kepada Rasul, keimanan rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keempat, iman kepada para Rasul. Di antaranya pastinya yakin dan mengimani bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin,
Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Sekaligus dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita diajarkan di dalam akidah dan keyakinan kita, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamul anbiya wal mursalin. Beliau imamnya para nabi dan para rasul. Setelah kemudian beliau mengimami salat di Masjidil Aqsa itu, beliau sempat menyifati beberapa nabi yang ditemui, antara lain Nabi Musa. Beliau menyifati Nabi Musa itu adalah tinggi, gagah, besar, perkasa, warna kulitnya sawo matang. Jadi kayaknya kayak kita lah ya, sawo matang. Itu Nabi Musa. Perkasa. Kenapa perkasa? Disebutkan oleh Nabi perkasa, salah satunya Nabi Musa pernah memukul orang Mesir, orang Kipti, itu sekali pukul langsung mati ya. Sekali pukul. Ini adik-adik yang pernah mungkin melihat film Ip Man 4 ya, atau Ip Man berapa sebelumnya, itu kalau tarung pada musuhnya harus berapa kali dia mukul? Berkali-kali kan, duk gitu kan, itu pun nggak langsung mati ya. Tetapi Nabi Musa pukul sekali langsung mati ya. Karenanya kemudian nanti ketika pembahasan di mahsyar, kenapa Nabi Musa itu tidak mau ketika diminta oleh manusia, Nabi Adam tidak mau, Nabi Nuh tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau, Nabi Musa nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya pernah memukul orang sampai mati gitu kan. Itu salah satu yang disebutkan oleh Nabi Musa. Tapi beliau kemudian lari setelah mukul orang Mesir sampai mati itu ya, lari dari Mesir sampai ke Madian. Kalau sekarang wilayah Jordan. Jadi Mesir sampai Jordania lari, Pak, nggak pakai berhenti ya. Itu kekuasaan dan keperkasaannya Nabi Musa. Kemudian beliau juga menyifati Nabi Isa alaihissalam yang warna kulitnya putih, bersih, dan seterusnya. Beliau juga menyifati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, kalau engkau ingin tahu gambaran wajah Nabi Ibrahim, maka beliau itu persis seperti saudaramu ini. Maksudnya seperti beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian mengimami salat dan beliau menyifati beberapa nabi tadi, pada kesempatan itu malaikat Jibril memberikan menawari dua minuman ya. Dua minuman, yang pertama adalah susu, yang kedua adalah khamr. Ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mengambil dan menerima yang satu, yakni susu. Kata malaikat Jibril, engkau telah ditunjukkan kepada fitrah, maksudnya fitratul Islam, dan engkau telah terbimbing untuk menetapi fitrah, sehingga umatmu itu akan bisa menetapi fitrah. Di antaranya para ulama kemudian menjelaskan, kaum muslimin umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai akhir zaman masih tetap ada orang yang tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah dengan benar, dengan murni. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada dari umatku ini yang berpegang teguh kepada kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di satu wilayah itu agak mungkin banyak yang melanggar, tetapi pasti kemudian masih ada di wilayah yang lainnya, dan begitu seterusnya. Walaupun naik turun, akan tetapi sampai akhir zaman, sebelum nanti dihabiskan seluruh orang-orang yang beriman ya, maka sampai dengan akhir zaman masih tetap ada orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Ini diantaranya karena Kanjeng Nabi kita Rasulullah ketika disuruh memilih itu bukan hanya memikirkan dirinya, tetapi juga memikirkan umatnya. Pertanyaannya, kalau Rasulullah itu sampai akhir hayatnya memikirkan kita, lah kita ini kapan memikirkan beliau? Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi bagian dari ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi bagian dari usaha kecil kita, walaupun di suasana yang kita mesti waspada dan seterusnya, tetapi alhamdulillah semoga pertemuan kita, duduk kita,
dan berbagai macam aktivitas dalam menyukseskan amal dan aktivitas kita memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga menjadi bagian dari amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita fi mizanina yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Menjadi bekal yang semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi investasi yang semoga nanti bisa kita ambil buahnya ketika kemudian kita bisa sempat disandingkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah itu kemudian beliau lanjut. Jadi perjalanan Isra itu adalah perjalanan di malam hari dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu kemudian beliau di-mi'rajkan. Sebuah perjalanan maha dahsyat untuk naik. Maka kemudian dalam perjalanan mi'raj ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril sampai kemudian mau menembus langit pertama. Saat mau menembus langit pertama ini ma'asyiral muslimin, malaikat Jibril kemudian mengetuk pintu langit pertama dan ditanya oleh para penjaga. Malaikat-malaikat para penjaga langit pertama bertanya, siapa ini? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Maka para malaikat tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia mulia, utusan Allah yang terakhir dan telah ditunggu oleh para malaikat yang karenanya kemudian dibukakan pintu pertama tersebut. Pintu langit pertama. Dan itu bukan langit sebagaimana yang kita biasa lihat gitu Pak. Awan, apalagi hanya awan. Langit itu bukan itu. Pas ada pesawat kemudian ketika dia keluar luar angkasa, itu juga belum tidak sampai menembus langit pertama. Ya. Sehingga ilmu pengetahuan sampai dengan saat ini belum mampu untuk menembus hal itu, karena itu adalah kekuasaan besar Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran berharga kita untuk bisa membaca dan mempelajari Isra Mi'raj. Itu hanya bisa dibaca dan dipelajari serta difahami dengan iman, bukan hanya logika, tetapi hanya dengan apa? Iman. Karena dia adalah mukjizat. Setelah kemudian naik ke langit pertama, di langit pertama beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Setelah salam dan kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Adam, ya, selamat datang wahai nabi dan anakku, ya, karena beliau adalah keturunan Nabi Adam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, cukup panjang pertemuan kalau kita kisahkan secara detail pertemuan dengan para nabi di langit-langit itu, ya. Namun mungkin next time kita akan bahas berikutnya. Setelah itu kemudian berlanjutlah beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke langit keberapa Pak? 2. Di langit kedua para malaikat penjaganya melakukan hal yang sama. Jibril. Dia ajak naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit keempat. Idris, istirahat dulu ya di langit yang keempat. Istirahat. Nah, pada waktu istirahat itu kemudian malaikat Jibril kaget juga ketika bertemu dengan malakul maut. Ya. Loh, kamu kok di sini? Malakul maut juga kaget. Loh, kamu kok juga ke sini? Kenapa? Gitu kan? Ditanya oleh malaikat Jibril, malakul maut mengatakan, saya ke langit keempat ini karena diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk nyabut nyawanya manusia. Saya juga kaget dan heran. Memang ada manusia di langit keempat. Ternyata buktinya apa? Ada. Siapa? Nabi Idris. Loh, iya, saya sama manusia. Siapa? Idris, dengan Nabi Idris. Oh ya benar, berarti datanya persis. Namanya persis. Jadi awalnya minta untuk diapakan Bu? Pak? Ditambah, tetapi kemudian dia ternyata justru mendatangi tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah satu-satunya manusia yang nyawanya dicabut di langit, yakni di langit yang keempat, ya. Nah, ajal itu
kalau sudah tiba maka tidak akan ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengundurkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ada pelajaran tentang bab ini, menjadi bab yang cukup penting di situasi kita seperti ini, mendapatkan musibah virus atau wabah corona seperti sekarang ini. Keimanan kita harus kita tingkatkan, termasuk keimanan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takdir itu adalah apa? Ajal. Salah satu takdir itu adalah ajal. Termaktub di dalam sebuah riwayat, ada menterinya Nabi Sulaiman, namanya Jalil. Pada suatu saat Nabi Sulaiman mengajak para menterinya untuk rapat kabinet. Kemudian datang tamu menghadap Nabi Sulaiman, langsung setelah menghadap Nabi Sulaiman selesai urusannya pulang. Begitu tamu itu sudah pulang, kemudian lanjutkan rapat kabinet sudah selesai ditutup, ada salah satu menterinya yang namanya Jalil ini mendatangi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, mohon maaf boleh tanya? Ya. Tadi tamu Nabi Sulaiman tadi siapa? Oh, memang kenapa? Begini Nabi Sulaiman, tamu tadi itu begitu masuk, itu menatap tajam ke saya dan saya membuat rasanya sangat takut, bulu kuduk saya berdiri. Setelah kemudian selesai urusan dengan engkau, mau pulang lagi, sebelumnya itu menatap tajam lagi ke saya. Benar-benar saya rasa ketakutan, membuat bulu kuduk saya berdiri. Kalau boleh tahu siapa tadi tamu? Kata Nabi Sulaiman, oh tadi itu malakul maut. Maka tambah merinding, gak karuan. Malakul maut, gitu kan? Nabi Sulaiman, saya boleh minta tolong gak? Minta tolong apa? Tolong kirimkan saya ke tempat yang paling jauh. Kemana? Kamu mau kemana? Ya yang diketahui oleh Jalil itu tempat yang paling jauh itu India, Pak. Jadi kirimkan saya ke India. Oh begitu? Oke lah, baik. Kapan? Sekarang juga. Sekarang itu ba'da zuhur, waktu itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman kan punya berbagai macam pasukan. Di antara pasukannya apa? Angin. Diperintahkan angin untuk mengirimkan siapa? Jalil. Kemana Pak? India. Waktunya kapan? Pada zuhur. Ya, dikirim langsung oleh angin. Wes, sudah selesai. Besoknya tamu Nabi Sulaiman tadi itu datang lagi. Siapa tamunya? Malakul maut. Ya. Datang kepada Nabi Sulaiman, selesai urusan mau pamit. Ketika mau pamit sebentar, malakul maut, saya ada pertanyaan. Apa Nabi Sulaiman? Kemarin waktu engkau kesini, itu ada menteri saya menyampaikan begini-begini, ya. Engkau tatap tajam sampai ketakutan dan seterusnya. Memangnya kenapa? Oh, itu persoalannya begini Nabi Sulaiman. Saya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang yang ciri-cirinya persis menterinya Nabi Sulaiman itu. Namanya juga persis, ciri-cirinya persis. Saya itu kan ketika datang kepada engkau itu kan persis dekat sekali sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur, maka lho iki arek iki kok seneng kene gitu kan. Kata malaikat maut. Maka kemudian dilihat, ya malakul maut itu kalau lihat begini saja kan yang dilihat kan seperti dia apa kan? Seperti dipendilii kan gitu. Gitu takut luar biasa ya. Nah, terus engkau diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa itu kapan? Ba'da zuhur. Tempatnya di mana? Di India gitu. Jadi siapa Pak yang minta dikirim ke India? Jalil sendiri. Kapan waktunya? Habis zuhur ya. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah di surat Al-Jumu'ah itu ya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya itu pasti akan kemudian menemuimu. Kalau kita ini mempelajari hadis tentang penciptaan malakul maut Bapak Ibu sekalian, besarnya malakul maut itu ampun-ampun enggak luar biasa besarnya. Dunia ini, bumi ini Pak, Bu, ya, itu di dalam genggamannya begini. Saya itu kan pernah ada pertanyaan begini, Ustaz,
Bagaimana orang kalau rombongan naik satu bis atau berapa apa besar itu kemudian kecelakaan mati bareng begitu, apa nggak repot malakul maut? Ya Allah, sampean takoke gak ono sing kurang aneh meneh tak gitu. Lawang satu bumi ini dalam genggamannya begini kok. Apa meneh cuma satu bis itu kan ya, dipletes begini aja saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit yang keempat dengan siapa Bu? Pak Nabi Idris memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa sewaktu-waktu malakul maut itu ketika kemudian diperintahkan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju atau mundur sedetik pun. Memangnya kenapa sih? Ini ada sejarahnya Pak Bu. Sejarahnya adalah manusia itu terbuat dari apa Bu Pak? Dari tanah, dari bumi, dari tanah, dari unsur bumi. Pada waktu awal penciptaan, sebelum penciptaan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi, mengambil genggaman dari tanah di bumi itu di seluruh penjuru muka bumi untuk bahan bakunya penciptaan Nabi Adam. Turunlah malaikat Jibril. Begitu turun sampai ke bumi, Nabi Adam mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil. Kata bumi, loh apa yang kau lakukan? Ya saya akan mengambilmu, jangan sakiti aku, kata bumi. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari apa yang kau perbuat. Karena tanah menyatakan aku berlindung kepada Allah, maka kemudian malaikat Jibril, ya wis nek ngono gak sido, itu kan. Malaikat Jibril berhasil atau gagal Pak? Gagal. Kembali malaikat Jibril kepada Allah. Allah perintahkan lagi malaikat yang kedua, siapa? Malaikat Mikail. Turun. Begitu nyampe ke bumi, bumi mengatakan yang sama. Loh, wingi Jibril, saiki sampean Mikail. Mau ngapain sampean? Ya. Kata malaikat Mikail, mau apa? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah dari seluruh penjuru engkau, penjuru muka bumi. Bumi menjerit dan mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari apa yang kau perbuat. Maka kemudian malaikat Mikail, ya wis nek ngono gak sido, gitu kan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagal atau berhasil? Gagal. Allah perintahkan lagi malaikat yang ketiga. Siapa yang malaikat yang ketiga ini? Malakul maut. Ya. Malakul maut, kau turun, ambil tanah dari seluruh penjuru muka bumi. Turunlah malakul maut itu ke bumi. Begitu kemudian mau mengambil, loh winginane Jibril, wingi Mikail, saiki sampean mau ngapain sampean? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil engkau, untuk penciptaan makhluknya yang baru. Aku berlindung kepada Allah dari apa yang engkau berbuat. A'udzubillah, kata bumi. Maka kemudian malakul maut mengatakan, a'udzubillahi an arji, aku berlindung kepada Allah dari pulang tanpa hasil. Nah, aku berlindung kepada Allah dari gagal melaksanakan tugas. Maka apa yang dilakukan oleh malakul maut? Diambil itu bumi dari tanah dari seluruh penjuru bumi. Bumi menjerit-jerit menyatakan a'udzubillah. Si malakul maut juga mengatakan a'udzubillah. A'udzubillah, aku yo a'udzubillah, gitu kan. Terus sampai kemudian tugas itu ditunaikan semuanya, mengambil tanah dari seluruh penjuru muka bumi, diambil, diserahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhasil ngambil siapa Pak, Bu? Malaikat maut, malaikat Israel. Jadi kita sama malaikat Israel itu ada sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga setiap hari malakul maut itu nyambangi sampean-sampean itu Pak, Bu. Nyambangi panjenengan semua, nyambangin kita semua setiap hari. Dalam riwayat disebutkan, ada yang menyebutkan 70 kali, ada yang menyebutkan 7 kali, ada yang menyebutkan 2 kali. Kalau kemudian rezekinya belum sempurna, balik lagi malaikat maut. Oh, sakno iki utangnya durung lunas, itu kan. Maka kemudian balik, itu kan. Sepanjang rezekinya belum sempurna, maka kemudian malaikat maut kembali dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj sampai langit keempat mendapatkan pelajaran yang luar biasa, hikmah yang luar biasa dari Nabi Idris. Dan kemudian dilanjut ke langit ke-5. Sampai di langit ke-5, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan lanjut ke langit ke berapa? 6.
Di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat kemudian mau berpisah, mau lanjut, Nabi Musa kemudian menangis, Pak. Menangis sesenggukan. Sampai-sampai Allah bertanya, Musa, kenapa engkau menangis? Ya Allah, kalau dari senior atau junior, Rasulullah itu juniornya Nabi Musa atau seniornya, Bapak? Juniornya. Ngomongnya Nabi Musa kepada Allah itu begini. Ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Ya Allah, beliau itu junior saya. Tetapi umat beliau lebih mulia dari saya. Umatnya pun lebih banyak yang nanti akan masuk surga dibandingkan dengan umatku. Bahkan umat beliau, sepanjang masih ada umat beliau yang berhak masuk surga, maka semuanya kemudian masuk semuanya. Baru setelah seluruh umat Muhammad yang berhak untuk masuk surga itu dimasukkan ke surga, umat-umat yang lainnya baru kemudian berhak untuk masuk surga. Nangis Nabi Musa. Memikirkan siapa? Memikirkan umatnya yang rewel, yang bandel, yang gak karuan, kurang ajar itu. Siapa? Bani Israil. Masya Allah. Seperti itulah Nabi Musa. Dan kemudian Rasulullah SAW lanjut ke langit ke berapa? 7. Sampai di langit ke-7 beliau SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita tahu adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ujiannya puncak sebagaimana ujian Nabi SAW. Ujian Nabi Ibrahim itu adalah puncak ujian di antara ujian dari para nabi dan para rasul. Beliau lama sekali menikah, nggak punya anak. Berapa tahun? Lebih dari 60 tahun nggak punya anak. Setelah itu kemudian diusulkan oleh istri pertamanya, Bunda Sarah. Bunda Sarah itu adalah wanita yang padanya diberikan separuh kecantikan dunia. Kalau separuh ketampanan, tapi kepada siapa? Nabi Yusuf. Separuh kecantikan dunia itu diberikan kepada Bunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian budak beliau hadiah dari Raja Mesir itu kemudian ditawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, kemudian setuju dinikahi dan kemudian mendapatkan putra yang namanya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Lama nggak punya putra, langsung disuruh oleh Allah untuk membawa pergi ke tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang yang lewat di situ. Walaupun kemudian nanti menjadi Baitul Haram, di dekat Inda Baitikal Haram, di dekat Masjidil Aqsa, di dekat Ka'bah. Tetapi pada waktu itu sama sekali nggak ada. Begitu setelah perjalanan panjang agak lama tentu kisahnya. Setelah itu kemudian Nabi Ismail faida balaghu malhu sa'ya, sudah bisa diajak untuk membantu pekerjaan orang tuanya, maka kemudian diperintahkan untuk apa, Bu? Pak? Menyembelih Nabi Ismail. Ini arafil manam anni azbahu. Luar biasa puncak ujiannya. Tetapi Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu ketika diuji berbagai macam perintah, berbagai macam larangan, dilaksanakan dengan sempurna seluruhnya. Maka beliau berhak untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi, yakni di langit yang keberapa, Pak? Ke-7. Masya Allah. Pada waktu itu setelah menyampaikan salam, dilihat oleh Nabi SAW, Nabi Ibrahim itu punggungnya disandarkan di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu jemaah sekalian rahimakumullah, kalau di muka bumi ini ada tempat di mana manusia ketika kemudian tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala mengelilingi apa? Ka'bah, maka di Baitul Ma'mur lah para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih disebutkan tempatnya adalah lurus dengan Ka'bah. Kalau seandainya jatuh, itu jatuhnya ke Ka'bah. Itulah Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu disifati oleh Nabi Ibrahim, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang masuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari. Berapa, Pak, Bu? 70.000 malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya berapa?
tak terbatas. Tak terbatas. Pernah dalam satu kesempatan beliau bersama dengan para sahabat itu mendengar ada suara bergemuruh dari atas. Dia bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau ini suara apa? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saat ini para malaikat di langit ketujuh, di Baitul Ma'mur dan seputarnya itu penuh dengan malaikat dan sama sekali berdesak-desakan, tidak ada tempat sedikit pun yang luang. Kenapa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah salah satu dari linuriyahu min ayatina, Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dalam kerajaan langit yang ketujuh. Di sana ternyata ada Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya ada berapa? 70.000 malaikat yang beribadah kepadanya dan tidak kembali. Masuk lagi 70.000 dan seterusnya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim menampaikan nasihatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya bersolawat kepada beliau. Maka kemudian ketika kita sholat, dalam tahiyat kita itu membaca, dalam tasyahud itu kita membaca apa Pak, Bu? Sholawat. Yang pertama kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah, karena beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, termasuk kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu syariatnya di dalam sunnahnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa dari kenikmatan surga itu ada tanaman-tanaman yang sangat subur di surga. Ketahuilah sesungguhnya tanaman-tanaman di surga, benih atau bibitnya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah 4 zikir yang paling tua, yang itulah yang menjadi benih ketika kemudian manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir-zikir yang paling tua ini, maka akan menjadikan tumbuh suburnya tanaman-tanamannya di surga nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah itu zikir yang paling tua. Ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyangga arsy Allah, merasa keberatan, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dalam zikir yang dilakukan oleh para malaikat itu menjadikan terasa ringan arsy Allah Subhanahu wa taala untuk disangga oleh para malaikat. Zikir yang kedua yang paling tua adalah apa? Alhamdulillah. Dan seterusnya, cuma waktu tidak cukup kalau kita membahas detail tentang sejarah 5 zikir ini. Baru 4, yang kelima apa? Rasulullah ketika mendapatkan penjelasan ini kemudian menyampaikan dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lengkaplah 5 zikir yang paling tua, yakni apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, dalam work from home di masa corona kali ini, Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah zikir-zikir ini, karena zikir-zikir ini luar biasa dahsyat manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga menjadi sarana untuk kemudian bisa diangkatnya wabah ini dari kita semuanya, dari keluarga kita, masyarakat kita, dari bangsa kita Indonesia, dan juga dari manusia ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa banyak riwayat, tetapi ada beberapa yang saya lewatin ya. Diajak lagi, ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama adalah diajak berjalan, ada yang kedua adalah diangkat lagi, yang kemudian tempatnya adalah di Sidratil Muntaha.
pada waktu itu, ya, di Sidratil Muntaha itulah Rasulullah SAW menyifati beberapa di antaranya, tetapi kalimat utamanya adalah keindahannya tidak ada manusia yang bisa menggambarkannya. Keindahan di Sidratil Muntaha. Yang kedua adalah pada waktu itulah Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah SWT bentuknya malaikat Jibril yang asli, di mana malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Salah satu sayapnya kalau dikepakkan itu sudah menutup muka bumi, seluruh muka bumi itu. Salah satu sayapnya, sehingga betapa besarnya malaikat Jibril itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kebesaran dan keindahan dari Jibril itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa subhanallah, itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan itu tenang. Di antaranya apa? Karena ada yang selalu membackup-nya. Siapa yang membackup-nya? Backingnya siapa? Di samping tentu Allah Subhanahu wa taala, ada yang senantiasa bersamanya, yakni malaikat Jibril. Saya nanya kepada Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak misalnya, ada anak-anak kecil kemudian lari langsung lompat ke bapak-bapak, ya. Terasa sakit begitu kan. Atau kemudian kadang-kadang mukulin gitu kan. Kalau dipukulin anak kecil, Pak, balas atau enggak, Pak? Ya enggak lah, ya. Enggak lah. Kenapa? Ya namanya anak kecil. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kemudian disakiti, ya? Dilempari kotoran, kemudian sampai kemudian waktu beliau pernah di depan Ka'bah sujud, itu dilempari kotoran oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Kotoran dan darah yang penuh satu timba besar itu ditimpakan kepada Nabi. Balas enggak beliau? Enggak. Kenapa? Ya karena menganggap orang-orang itu kayak anak-anak kecil. Apakah beliau takut? Sama sekali nggak takut. Kalau beliau mau, apa tadi yang nawarin beliau balas siapa, Pak? Malaikat. Dan kalau beliau mau, malaikat Jibril sewaktu-waktu bisa dipanggil, ya kan? Lah kalau malaikat Jibril datang kepada orang yang nyakitin, diapakan, Pak? Lewang sayapnya saja menutupi langit, menutupi seluruh muka bumi, ya. Diselentik begini ya, Pak. Hancur, gitu kan? Allahu Akbar walillahil hamd. Ditunjukkan oleh Allah SWT malaikat Jibril. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, masya Allah wa subhanallah, Rasulullah SAW juga menggambarkan kebesaran dan kemuliaannya Jibril. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan bahwa kemudian Nabi SAW diangkat lagi di satu tempat yang dimana bahkan Jibril pun tidak berhak untuk ikut di dalamnya. Berarti kalau ada VIP, ada apa lagi, Pak, di atasnya? VVIP. Kalau Rasulullah berarti apa? V-nya banyak banget kan? VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, VIP-nya itu malaikat Jibril. Kalau di surat Al-Qadr itu, kalau waktu malam Lailatul Qadar, Pak, itu ada turun malaikat, bunyi ayatnya gimana? Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Ruhu itu siapa? Malaikat Jibril. Turunlah jutaan malaikat di malam Lailatul Qadar, war ruhu, dan malaikat Jibril. Pada setiap malam Lailatul Qadar turun ribuan atau jutaan malaikat dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipisahkan. Kenapa? Karena dia adalah malaikat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat tentang hari kiamat, hari kiamat itu terjadi, kemudian ada trompet yang ditiup oleh siapa, Pak, Bu? Malaikat Israfil. Saat kemudian pada tiupan pertama, maka seluruh makhluk itu akan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki belum mati ketika dalam tiupan yang pertama itu 3. Di antaranya 3 ini 3 malaikat. Siapa saja, Pak?
Malaikat Israfil yang baru niup tadi, kemudian siapa lagi? Malaikat Jibril, kemudian Malakul Maut. Ada 3 malaikat. Setelah kemudian tinggal 3, maka dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan lagi 1. Siapa yang matikan 1 ini? Malaikat siapa dulu? Israfil. Ya. Kalau saya kasih tebak-tebakan nanti ngira-ngira siapa dulu ya gitu kan. Ada tentu kemudian kita berlandaskan dalil yang sahih ya. Kemudian siapa? Malaikat Israfil. Tinggal berapa? Siapa? Jibril dan Israel atau malaikat maut ya. Setelah itu siapa lagi? Dimatikan 1. Siapa dulu? Tebak-tebakan lagi Pak. Ini bukan tebak-tebakan ya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Malakul Maut untuk mencabut nyawanya sendiri ya. Malakul Maut diperintahkan untuk nyabut nyawa sendiri. Begitu dia nyabut nyawanya sendiri, dia merasakan kesakitannya. Aduh, luar biasa sakit, rasa sakaratul maut. Pada setiap kematian itu ada sakaratul maut. Kecuali 1 orang, satu jenis manusia yang tidak merasakan sakaratul maut. Siapa? Orang yang mati syahid. Itu tidak merasakan sakaratul maut. Nah, si malaikat maut mencabut nyawanya sendiri, dia merasakan sakaratul maut dan kemudian mengatakan, aduh luar biasa sakit rasa sakaratul maut. Kalau tahu sakitnya seperti ini, aku akan lebih lembut untuk mencabut nyawa manusia. Telat. Telat, manusianya udah habis. Manusianya udah habis ya. Dan berarti tinggal siapa Pak? Tinggal malaikat Jibril. Satu-satunya malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah perintahkan Jibril untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud panjangnya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kemudian Allah sendiri yang mencabut nyawanya Jibril. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, berarti ada malaikat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa? Malaikat Jibril. Pada perjalanan Isra Mi'raj itu pun ada 1 posisi yang malaikat Jibril pun tidak berhak untuk ikut ke sana. Hanya ada satu-satunya makhluk Allah yang berhak untuk menghadap kepadanya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau yang paling mulia itu ternyata yang paling difikirkan itu adalah siapa? Kita umatnya. Di ayat 128 surat At-Taubah kita hafal semuanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Raufur rahim. Sifatnya sedikit di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya, layak mendapatkan syafaatnya dan bersanding di hadapannya, di dekatnya di surga Firdausul A'la di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang paling berharga dari perjalanan Isra Mi'raj. Apa oleh-oleh paling berharga dan paling istimewa? Mendapatkan perintah untuk beliau dan umatnya salat 50 waktu ya. Kalau 50 berarti dibagi 24 jam berapa Pak? 1 jam 2 kali sholat lebih ya. Kalau 1 jam 2 kali sholat berarti muadzinnya standby terus kan, marbotnya imamnya juga terus ya. Habis sholat zikir, habis itu adzan lagi, begitu kan? Masya Allah, 50 sholat Rasulullah terima dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan kepada Allah, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dibawa turun. Dan kemudian sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Muhammad sebentar, ada apa? Engkau mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Aku mendapatkan perintah salat berapa waktu? 50 waktu. Muhammad, udah langsung aja minta lagi kepada Allah diskon. Minta keringanan. Tidak akan kuat, aku telah menguji kepada umatku Bani Israel yang lebih
fisiknya lebih kuat, kekuatannya juga lebih kuat dari umatmu, itu nggak kuat itu. Minta keringanan, minta diskon. Akhirnya Nabi SAW menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian didiskon 10%. Berarti berapa? Didiskon 5. Masih berapa? 45. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, minta lagi Muhammad, udah minta lagi, gitu kan? Ya, kira-kira benar nggak usulnya Nabi Musa ini? Benar nggak? Bermanfaat nggak bagi kita? Bermanfaat. Kita nggak bayangin, Pak. Sehari semalam berapa? 50 ya. Akhirnya turun naik, beliau naik turun sampai kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berapa waktu? 5 waktu. Diterima dengan khusyuk penuh, penghargaan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawadhu, dan kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa, disampaikan lagi berapa? 5. Minta lagi wahai Muhammad, itu kan? Minta lagi diskon. Kata Rasulullah SAW, aku sudah beberapa kali naik dan turun, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata malunya Rasulullah SAW itu sesuai dengan keputusan dan ketetapan Allah. Dari atas Allah kemudian berfirman, wahai Muhammad, sungguh 5 waktu yang telah engkau terima aku perintahkan kepadamu dan umatmu, ini sesuai dengan yang telah aku tetapkan dan akan mendapatkan balasan. Walau 5 waktu yang dikerjakan, balasannya adalah 50 waktu. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, inilah oleh-oleh yang paling berharga dan paling istimewa dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibawa turun. Dan tentunya kalau kita mengingat Isra Mi'raj, maka mari kita jadikan kesempatan kita untuk mengingat peristiwa dan mempelajari Isra Mi'raj ini. Salah satu pelajaran hikmah terbesarnya adalah kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala godaan syaitan, maka insya Allah perjuangan kita melawan godaan setan itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kalau kemudian bisa langsung kembali ke khusyuk. Tetapi ingat, begitu kita ingat macam-macam di luar sholat, maka saat itu kita sedang digoda oleh setan. Apa yang harus kita lakukan? Berjuang keras melawan godaan setan. Next time tentu hal-hal praktis detail seperti ini kita bisa bahas pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah peringkat yang ketiga ya. Biasanya kita di perangkat berapa, Pak? Peringkat 2 atau 3, Pak? Kalau kita mengalami peringkat yang ketiga ya, maka ini yang harus dilakukan. Dan peringkat yang keempat serta kelima, Masya Allah, peringkat keempat ini orang yang khusyuknya sudah full. Khusyuknya sudah full ya. Pada yang demikian itu Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang penuh dari sholat-sholat yang dia lakukan, dan tentu akan menjadikan nilai kebaikan bagi amal-amal yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian beliau turun, itu menjadi ujian bagi kaum muslimin, ujian bagi orang-orang yang beriman. Semakin mantaplah orang-orang yang beriman semacam Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan informasi tentang Isra Mi'raj itu, diprovokasi oleh Abu Jahal. Abu Bakar, itu temanmu sudah benar-benar gila. Saya ada bukti, ada alat buktinya. Apa? Dia bohong. Dia cerita diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik, padahal berangkatnya ba'da Isya. Tetapi sudah sampai ke Masjidil Haram kapan? Sebelum subuh. Ba'da Isya kalau di kita jam berapa, Pak? Anggap jam 8. Berarti pulang sebelum subuh, berarti jam berapa, Pak? Kalau di sini anggap saja paling ini jam 4 lah ya. Jam 8 sampai jam 4 berapa jam?
8 jam. Hanya 8 jam perjalanan dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit. Bagaimana Abu Bakar? Ya, apakah kau tetap ikut ajarannya Muhammad yang sudah nggak karuan lagi ngomongnya, gitu kan? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, ya, saya percaya, kata beliau, kalau itu benar dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jangankan yang seperti itu, yang lebih dari itu pun aku percaya. Sehingga beliau mendapatkan julukan apa? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena satu-satunya orang pertama yang percaya pada saat semua orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ditanya oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, kamu pernah nggak ke Masjidil Aqsa? Pernah. Berapa lama perjalanan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Tetapi seperti itu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Saya tetap percaya, lebih dari itu pun saya percaya. Akhirnya beliau digebukin oleh orang-orang kafir Quraisy sampai kemudian pingsan dan seterusnya. Tetapi seperti itulah orang yang beriman, bahkan memiliki derajat as-siddiq, percaya penuh semua berita yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, pastilah kemudian dia beriman, percaya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan seperti itulah seharusnya bagi kita seorang muslim mukmin mendapatkan informasi dan penjelasan tentang apa saja yang dari Allah dan Rasul-Nya, dari hadis-hadis sahih, maka semuanya kita percaya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dan tentu di balik itu semua ada banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kalau masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan dalam waktu 5 menit atau kurang lebih segitulah. Monggo, silakan. Pak Ivan. Oke. Jazakallah Bapak atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik pikiran kita. Yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah ummi. Di samping masyarakat Arab pada waktu itu juga banyak yang ummi. Ummi yang dimaksud apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu masyarakat Arab pada umumnya pada waktu itu juga banyak yang ummi, tetapi ada 1, 2 dan beberapa yang bisa membaca, menulis dan seterusnya. Dan kemudian masyarakat selain Rasulullah, masyarakat yang tadinya ummi itu mereka diajarin, kemudian belajar dan seterusnya, kemudian menjadi bisa. Itu kaum muslimin atau masyarakat. Tapi Rasulullah SAW, keummian Rasulullah SAW itu adalah bagian dari apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, dan sekaligus sebagai wujud dan bukti nanti sampai akhir zaman, ya, sampai akhir zaman ketika Rasulullah SAW benar-benar dalam kondisi ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu justru akan menjawab segala macam tuduhan macam-macam dari orang-orang kafir. Salah satu tuduhan kalau beliau itu kemudian tidak ummi, maka tuduhan ini akan bisa semakin bisa dibenarkan. Apa itu? Bahwa Al-Quran itu bikinannya Muhammad, gitu kan? Al-Quran itu adalah bikinannya Muhammad. Kalau Rasulullah bisa menulis, maka kemungkinannya gimana? Wah, bisa jadi benar kan gitu. Oh, Muhammad bisa nulis kok. Itu kalau bisa nulis. Tapi buktinya Rasulullah bisa menulis enggak? Enggak. Berarti tuduhan Al-Quran itu tulisannya Muhammad langsung batal. Yang kedua,
Al-Quran itu karangannya Muhammad, hasil dari membaca ini dan itu dan seterusnya, ya. Rasulullah bisa baca nggak? Kalau misalnya beliau bisa baca, maka tuduhan itu bisa benar nggak? Benar. Tetapi kemudian langsung terbantahkan. Jadi tidak bisa menulis dan membacanya Rasulullah SAW itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus nanti menjadi bukti kebenaran dari ajaran yang dibawa Rasul itu semata-mata adalah agama dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu murni kalamullah seluruhnya 100%. La raiba fi, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Segala macam tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an, terhadap Rasulullah itu kemudian langsung mental karena umminya beliau. Itu yang pertama, Pak, nggih. Jadi luar biasa, ya, keummian beliau. Yang kedua, ya. Umminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kemudian menjadikan beliau tidak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya beliau ummi semata-mata benar-benar nggak bisa membaca dan menulis saja. Tetapi beliau langsung bisa memahami setiap apa yang diturunkan oleh Allah, baik langsung dari Allah seperti perintah sholat 5 waktu ini, atau kemudian ayat-ayat Allah yang lain, wahyu-wahyu Allah yang lain yang lewat malaikat Jibril. Setiap yang disampaikan kepada Nabi langsung tertancap di dalam kolbunya dan kemudian dihafal oleh beliau, sampaikan 100% benar, persis, tepat, dan tidak ada yang tersembunyikan sedikit pun, tidak ada penyimpangan sedikit pun. Sehingga Rasulullah itu memiliki 4 sifat wajib. Jadi ummi tidak bisa membaca menulis, tetapi memiliki 4 sifat wajib. Apa 4 sifat wajib itu? Siddiq, amanah, fatonah. Fatonah itu cerdas, luar biasa, paling cerdas, manusia paling cerdas di muka bumi. Kemudian apa yang keempat? Tabligh, menyampaikan. Yang disampaikan 100% ayat-ayat Allah, firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian sabda beliau, hadis beliau itu pun juga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari hawa nafsunya, namun semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, jawaban ringkasnya bahwa beliau ummi, semata-mata tidak bisa membaca dan menulis, tetapi memiliki 4 sifat wajib. Ya, demikian cukup. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita akhiri peringatan kita untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran berharga dari Isra Mi'raj dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati dan wajah kita buang jauh-jauh kesombongan kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, sehina-hinanya di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kan azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara warhamhum kama rabbana